Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Amsal pasal 31 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Allah. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Haleluya, firman yang sangat menyejukkan hati bagi kita, secara khusus bagi para istri atau kaum ibu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, izinkan saya pagi hari ini membawa renungan yang bersifat praktikal yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, secara khusus bagi para istri. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah 7 kunci agar wanita tertawa tentang hari depan. Katakan amin. Haleluya. Saudara sekalian, pada dasarnya semua wanita, para istri atau ibu, rindu hidupnya penuh dengan tertawa, kegirangan, keceriaan tentang hari depannya. Saya yakin banyak kaum wanita tidak mau membangun rumah tangga penuh dengan kesedihan, kepahitan, atau mungkin ketertekanan tentang hari depan keluarganya. Bapak Ibu, iblis atau setan, kuasa kegelapan, ingin mengubah konsep di dalam diri kaum wanita sebagai pribadi yang tertekan. Iblis senang menjadikan kaum wanita yang hidup di dalam ketakutan, ketertekanan, dan itu tujuan iblis, menghancurkan rumah tangga, khususnya rumah tangga Kristen. Bapak Ibu keluargaku, iblis sangat senang dan mentertawai kaum wanita, para istri, ketika mereka punya konsep yang salah tentang perannya. Bapak Ibu, iblis senang kalau para wanita menjadi wanita yang menakutkan. Iblis senang kalau para wanita hidupnya menderita. Iblis senang kalau para wanita sering dianggap sebagai suatu beban. Iblis senang kalau ada banyak wanita tidak dapat berbuat banyak bagi suami dan keluarganya. Nah saudara, keempat hal ini iblis selalu kejar supaya para wanita-wanitanya Tuhan, para istri-istri, mereka tidak menikmati kegirangan, keceriaan, hidupnya selalu penuh dengan tekanan. Nah pagi ini saudara-saudaraku, secara khusus buat para wanita, buat para ibu yang mendengarkan khotbah saya hari ini, mari dengarkan baik-baik. Ada 7 kunci agar para wanita tertawa, ceria, dan sukacita tentang hari depannya. Di dalam Amsal 31 ayat 20-26, saudara, saya meneliti ada 7 kunci sederhana yang bisa kita lakukan agar para wanita tertawa, sukacita tentang hari depannya, tentang rumah tangganya, tentang keluarganya. Jangan biarkan iblis memberikan image yang buruk tentang para wanita. Mari kita kalahkan kuasa kegelapan. Kita tidak boleh membuat iblis yang tertawa tentang penderitaan kaum wanita, tapi kita mau tertawa di dalam Tuhan, karena Tuhan merancangkan hari depan yang penuh dengan kebahagiaan bagi kita para wanita dan juga keluarga-keluarga Kristen. Bapak Ibu, yang pertama, wanita yang tertawa tentang hari depan adalah wanita yang tidak egois. Perhatikan Amsal 31 ayat 20. Kalau saudara baca di sana jelas seorang istri, seorang wanita, dia belajar memperhatikan, dia belajar berkorban, dia belajar peduli kepada suami, anak-anaknya, bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia belajar peduli satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua saudara, wanita yang tertawa tentang hari depan adalah wanita yang tidak menjumpai alasan untuk mengeluh. Yang kedua, wanita yang tertawa adalah wanita yang tidak suka mengeluh.
Saudara perhatikan di ayat 21, dia bekerja keras. Dia melakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Dia tidak mengeluh, dia kerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga saudara, 7 kunci agar wanita tertawa. Yang ketiga adalah wanita yang tidak takut bekerja keras. Bapak Ibu, saya banyak menemukan para istri-istri yang terlalu manja, yang nyuci piring aja nggak bisa, takut tangannya luka, yang kalau nyuci baju aja nggak mau, capek dan lain sebagainya. Rumahnya dibiarkan kotor dan seterusnya. Bapak Ibu, wanita yang tertawa akan hari depan adalah wanita yang tidak takut bekerja keras. Dia siap bekerja keras menata rumah tangganya lebih baik. Lalu yang keempat saudara, wanita yang tertawa akan hari depan adalah wanita yang selalu memberikan dorongan semangat bagi suami dan keluarganya. Katakan amin. Ada titik di mana suami kita mungkin mengalami kejenuhan, kelemahan, anak-anak kita mengalami hal yang sama. Mari para istri, jadilah istri yang suka memberikan dorongan semangat bagi keluarganya. Yang kelima, bagaimana wanita tertawa tentang hari depan? Wanita yang tahu bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Dia bukan wanita yang boros, dia bukan wanita yang konsumerisme. Dia tahu bagaimana dia mengeluarkan uang, dia tahu bagaimana memanfaatkan uang, dia tahu bagaimana menyimpan uang dengan baik. Lalu yang keenam saudara, wanita yang tertawa tentang hari depan adalah wanita yang tidak menyerah ketika masalah datang dalam rumah tangganya. Dia tidak pesimis, dia tidak menjadi lelah, dia tidak menjadi takut, dia tidak lari dari Tuhan, dia tidak tinggalkan pelayanannya, dia tidak menyerah tentang masalah yang dihadapi. Dan terakhir saudara, wanita yang tertawa tentang hari depan adalah wanita yang perkataannya, mulutnya menjadi berkat bagi sesama. Katakan amin. Bapak Ibu, ini firman Tuhan sederhana, 7 kunci sederhana yang saya dapat dari Amsal 31 ayat 20-26. Mari lakukan firman Allah, hai wanita, maka engkau akan melihat hari depanmu penuh dengan ceria, sukacita, dan tertawa di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita.